3 sikap kolbu yang sering memunculkan keajaiban. Ya. Ada berapa Bapak Ibu? 3. 3 itu adalah tatap, titip, tutup. Nah, apa? Tatap, titip, tutup. Maksudnya bagaimana tuh? Yang pertama adalah tatap. Maksudnya adalah tataplah Allah. Apapun pekerjaan kita, tataplah Allah. 1 malam yang lalu, kemarin Rabu, malam Kamis ya, saya diminta untuk menyampaikan tausiah kepada para guru-guru Quran. Saya bilang saat itu, secara lahiriah yang kalian tatap adalah murid-murid. Tetapi secara batiniah, yang kalian tatap harusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena murid-murid itu, mereka kok mau ikut ekskul tahfidz, itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya kalian ini sedang melayani Allah. Melayani Allah dengan cara melayani hamba-hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu juga dipilih oleh Allah untuk ikut ngaji. Ini dipilih. Nggak semuanya terpilih. Nah, dia kan dekat, banyak juga yang dekat nggak terpilih. Nah, itu ya. Maka Bapak Ibu, orang yang dipilih oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Maka saya pun melayani Allah dengan cara melayani hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah. Nah, itu. Jadi yang pertama, tatap Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Nah, maka ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah. Lagi-lagi kita tatap Allah, ya Allah, aku melakukan pekerjaan, aku melakukan usaha, aku ngajar, aku belajar, aku berikhtiar, aku berobat, aku beraktivitas, itu dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah. Nah, itu ya, tatap Allah. Tatap Allah implikasinya apa? Salah tatap bisa beda muatan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ dijelaskan tentang riya. Riya itu jenisnya banyak. Ada riya dengan badan. Badannya dikurus-kurusin, udah kayak ahli ibadah, gitu kan? Ada riya dengan pakaian. Ada riya dengan ucapan. Apa riya dengan ucapan? Dia ucapannya amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Padahal riya. Ada riya dengan harta. Ada juga riya dengan orang lain. Loh, kok riya dengan orang lain bagaimana tuh? Dia menyebutkan, ini guru saya adalah syekh ini, hadratus syekh ini, maulana syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Saya dapat ini dari syekh ini, syekh ini, syekh ini. Saya dapat sanad ini dari syekh ini. Itu namanya riya dengan orang lain. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, memperbaiki metode mengajar, semua itu bisa buruk gara-gara satu hal, salah tatap. Yang ditatap bukan Allah, yang ditatap itu manusia, itu ya. Gara-gara salah tatap itu beda muatan. Tuh. Jadi penting menatap Allah. Pakai baju yang kita tatap adalah Allah. Ini kita apa nih? Pamer apa menutup aurat, gitu kan? Nah, ya Allah, Engkau memberikan rezeki, aku gunakan untuk menutup aurat ya Allah, gitu kan? Membaca Al-Quran dengan baik. Salah tatap malah dosa, gitu kan? Riya. Wah. Tapi kalau benar tatap, itu bisa pahala. Ya Allah, alangkah agungnya firman-Mu ya Allah. Aku nggak sopan ya Allah kalau aku nggak membaca dengan yang terbaik ya Allah.
Aku akan baca firman-Mu yang begitu agung dengan cara yang terbaik ya Allah. Itulah cara saya mengapresiasi firman-Mu ya Allah. Tuh, beda tatap, beda muatan. Nah itu ya, retorika pidato yang luar biasa, amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata biar dibilang hebat. Berjihad di jalan Allah, luar biasa. Ternyata salah tatap, beda muatan. Nah itu, gara-gara nggak menatap Allah, yang ditatap adalah manusia. Nah, maka kita latihan menatap Allah. Zikir khofi di dalam kolbu kita. Kan sudah pernah ditalkinkan oleh Pak Kiai Wahyudin ya. Di dalam kolbu kita. Supaya hanya ada Allah saja ingatannya. Itu latihan menatap Allah. Itu latihan menatap Allah. Gitu kan. Di kolbunya yang diingat cuma Allah aja, nggak ada yang lain. Itu latihan menatap Allah. Nah jadi begitu Bapak Ibu. Jadi menyampaikan hikmah, zikir di depan orang, berjamaah, amar ma'ruf nahi mungkar, bakti sosial, itu bisa negatif, bisa positif, tergantung tatapannya. Nah itu ya, nyumbang, mana yang lihat ya, kok nggak ada nih, gitu kan? Nah, mumpung diliatin sama banyak orang, nyumbang lah dia, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya benar, tapi hatinya, diliatin mumpung. Dia menatap manusia, gitulah ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi tatapan itu menyampaikan kita ke arah tersebut. Naik kereta dari stasiun ke Lender Baru, gitu kan? Nah, kita menatapnya kemana? Ke arah Cikarang, sampailah Cikarang. Tapi menatapnya kemana? Si ini ternyata menatapnya ke Manggarai, ya sampailah ke Manggarai. Jadi jangan berharap sampai kepada Allah kalau yang ditatap adalah makhluk. Gitu ya, latihan menatap itu, latihan menatap. Nah itu. Kita singkirkan dulu segala sesuatunya. Selain Allah, hanya Allah. Maka kita ucapkan la ilaha illallah. Nggak ada makhluk, nggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Nggak ada yang diingat kecuali Allah. Nah itu latihannya bagaimana? Memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Sekarang kita latihkan dulu sebelum kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pejamkan mata kita, rasakan kalimat la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kita berdoa dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqudilana biha jamil hajat. Tahiruna biha min jamil sayiat wa tarfuna biha indaka ala darajat. Balighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث العظم قطب العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ الخطيب سنبس بن عبد الغفار وسيد الشيخ الحاق الإسحاق والشيخ شاب الله بن محمد حضرة الشيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Sekarang arahkan ke dada sebelah kiri. Disitulah jantung, kata Imam Ghazali. Kolbu itu letaknya di jantung itulah. Hanya ingat Allah. Tarik nafas, ingat Allah dalam kolbu. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu antara lain menyingkirkan selain Allah. Latihannya adalah la ilaha illallah. Setelah itu latihan menatap Allah. Nah itu banyak-banyak ingat kepada Allah. Jadi apapun ibadah kalau tidak menatap Allah itu potensi bisa nyasar gitu ya arahnya. Nah itu maka kita latihan menatap.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah tatap dulu Allah. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku melakukan pekerjaan ini atas nama Engkau ya Allah. Nah, jadi sebelum melakukan itu ingat dulu kepada Allah, minta dulu kepada Allah. Nah, itulah menatap. Mohon dulu kepada Allah. Kenapa? Karena yang maha memberikan kesuksesan Allah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan, minta dulu sama yang memberi kesuksesan, penentu kesuksesan. Yang memudahkan Allah, maka minta dulu kepada yang memudahkan. Yang memberkahi Allah, maka minta dulu kepada yang maha memberkahi. Jangan lupa kepada pemberinya, gitu. Kita main kerja aja, main aktivitas saja, lupa kepada sang pemberi. Ingat dulu sama sang pemberi. Minum obat, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Ini hanya wasilah ya Allah. Kalau Engkau tidak takdirkan, ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Engkau takdirkan kesembuhan lewat ini, maka sembuh ya Allah. Minta dulu kepada Allah. Nah itu, ikhtiar iya, tapi minta kepada penentunya. Nah itulah tatap. Nah itu, jadi yang pertama tatap. Yang kedua apa Bapak Ibu tadi? Titip. Nah titip. Saya mau cerita dulu. Ada kiai menitipkan anak di kiai temannya. Dititipkan anaknya ternyata gagal. Kenapa? Ini bader, gitu kan? Pindah ke kiai yang lain. Badernya hilang, badung, gitu. Dititip ke yang lain, tetap bangor, gitu kan? Pokoknya ini nggak bener nih anak. Akhirnya kiai itu memohon kepada Allah, ya Allah, kenapa tuh anak aku begini, ya Allah, apa yang salah, makanannya halal, apa-apanya bener. Teman-teman aku juga tuh kiai-kiai hebat-hebat, kenapa ya Allah? Dia mendapatkan jawaban dari Allah, kamu nitip anak kepada makhluk, tapi kamu lupa menitipkan kepada Khalik, sang penentu. Nah itu. Akhirnya ya Allah, iya ya salah. Oke lah kalau begitu saya nitipin ke teman saya, tetapi saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, titip anakku ya Allah, titip studinya ya Allah, titip kesehatannya ya Allah, titip kebahagiaannya ya Allah, gitu kan? Setelah dititipkan itu anak itu ternyata luar biasa. Nah itu. Yang kedua apa? Titip. Nah, jadi jangan remehkan titip. Maka dalam surah Al-Muzammil, innalaka fin nahari sabhan tawila, kamu siang hari punya sabhan tawila, tasbih yang panjang. Tasbihnya bukan 1000, tapi tasbih yang panjang itu diartikan oleh ulama urusan yang panjang, kerja, bisnis, sabhan tawila. Meskipun urusan pekerjaan, tapi disebut dengan diksi sabhan, gitu kan? Tasbih. Artinya jadikan pekerjaan kita adalah tasbih kita. Jadikan pekerjaan kita adalah zikir kita. Itu sabhan tawila. Kita lanjutin. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nah ini ya. Tatap. Wadhkur isma rabbika, ingatlah nama Tuhanmu. Nah. Wa tabattal ilaihi tabtila, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Nah itu ya. Lalu apa? Habis itu titip. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghrib, yang mengatur timur dan barat. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka ambillah Allah sebagai wakil. Ambillah Allah sebagai penanggung. Titipkan kepada Allah. Nah itu. Jadi surah Al-Muzammil ayat berapa ya? Ayat 7-8 lah kalau nggak salah, itu ayat 8. Apa ayat 9 lah? Ayat 9 yang terakhir itu. Fattakhidhu wakila. Setelah kita tatap, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Titip kepada Allah. Nah itu. Dalam kitab Nawadir banyak sekali
dalam bahasa lain ini titip adalah tawakal. Itu tawakal itu titip kepada Allah. Ya Allah, aku udah ngikat ini, ikhtiar dengan sebaik-baiknya, aku titip kepada Engkau ya Allah. Nah itu ya. Nah, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau dipanjangin subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal alimi ma tardallu wa awina alaina safarana wa qina buddha. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Gitu ya. Ya Allah, Engkau adalah teman di perjalanan dan yang menjaga keluarga. Nah, itu. Jadi kalau disingkat apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa orang keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dikasih 3 hal. Udita, ukita, ufita. Nah, mendapatkan hidayah, mendapatkan perlindungan, dicukupkan. Nah, keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah itu tatap. Ya Allah, aku bekerja ini mewakili Engkau dalam bidang aku. Yang ngajar mewakili Engkau dalam bidang pendidikan. Yang kebersihan mewakili Engkau dalam bidang kebersihan. Yang keamanan mewakili Engkau dalam bidang keamanan. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, dan lain sebagainya. Bismillah, tatap, tawakkaltu 'ala Allah, titip. Nah, itu. Titip keluarga, titip rumah, titip aset, titip perusahaan. Nah, itu titip. Nah, saya sampaikan beberapa contoh lagi dahsyatnya titip. Dalam kitab Nawadir, di situ dijelaskan ada sebuah kejadian yang langka, di mana ada orang soleh udah lama menginginkan pengen punya anak, gitu kan? Ternyata istrinya hamil. Pas istrinya hamil, dia harus ada tugas keluar. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini anak yang ditunggu-tunggu datang di kandungan, sedangkan saya harus pergi. Dia titip, ya Allah, titip anakku ya Allah. Nah, itu. Lalu dia pun pergi. Pas pulang, dia pulang dikabari bahwa istrinya meninggal. Akhirnya istrinya dikubur. Pas istrinya baru aja dikubur, dia datang, buka kuburan. Gimana? Buka, gitu. Coba angkat, diperiksa perutnya. Ini anak saya masih hidup. Ternyata anaknya hidup. Akhirnya dilahirkanlah itu anak. Lalu kata dia, Pak, Bapak, kok bisa yakin anak masih hidup? Iya, karena saya titip kepada Allah. Kata dia gitu. Pas sudah sampai rumah, dia nyesel. Kenapa nggak nitipin istrinya juga ya, gitu ya? Kenapa nitipnya cuma anaknya gitu? Ya udahlah, memang begitu takdirnya. Jadi udah dikubur, itu anaknya masih hidup. Nah, jadi itu ya. Kenapa? Nitipnya kepada penguasa timur dan barat. Itu luar biasanya. Allah ketika dititipin, oh kamu nitip kepada aku maha kuasa. Aku maha pemberi, tenang. Nah, itu namanya tawakal. Itulah bismillahi tatap, tawakal tuh titip. Nah, itu tawakal tuh 'ala Allah. Nitipnya nggak sembarangan. Bukan kepada RT, bukan RW, bukan lurah, bukan presiden. Nitipnya kepada yang maha kuasa. Itu dahsyatnya di situ. Supaya nggak lama-lama, saya ambil contoh lagi, langsung aja deh. Suatu saat di dalam kitab Nawadir juga, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, beliau berkisah ada seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini menggembala udah capek banget dah. Aduh, lemah, letih, lesu, lelah. Udah pokoknya udah luar biasa lah, gitu ya. Aduh, senderan di pohon. Capek banget. Tapi saya tahu di sini banyak serigala. Tapi gimana ya, udahlah, ya Allah, aku titip kambing-kambingku ya Allah. Aku ini nggak kuat. Aku mau ini nggak bisa kelihatan ini. Sebentar lagi juga tidur, udah terlalu capek. Tapi ya Allah, aku harus menjaga kambing. Aku tahu di sini banyak serigala. Aku titip ya Allah. Terus ketiduran dia. Terus ketiduran. Lama tidur.
Pas bangun ternyata di depan dia malah ada serigala. Tapi serigalanya lagi gigit tongkat. Dan ternyata serigala itu menghalau serigala-serigala yang lain supaya nggak makan kambing dia. Oh, titip. Dahsyat nggak kira-kira tuh? Wah, jangan main-main sama tawakal. Umat ini kadang-kadang bangsa ini yang kurang apa? Kurang tawakalnya. Kurang titip, belagu. Sok jago, sok kuasa. Nah ini. Sok mampu. Padahal kita nggak ada apa-apanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha tegak, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon ya Allah. Ini hadis Nabi. Aslih li sya'ni, perbaikilah keadaanku kullah semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan biarkan aku menyerahkan kepada diriku, menitipkan kepada diriku tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Itu Rasul. Jadi jangan ngandelin diri sendiri, jangan belagu sok mampu, sok bisa, sok kuasa, nggak ada tuh. Maka tauhid kita gitu kan, kita serahkan kepada Allah. Kita ngaku aja kita maha lemah lah, kita makhluk yang lemah, kita nggak bisa apa-apa. Satu detik, satu kejapan mata aja Rasul nggak mau menyerahkan pada diri sendiri, gitu kan? Bisa apa saya tanpa Allah? Nggak ada apa-apanya. Allah kasih sebentar aja istirahat jantung, selesai. Paru-paru kasih istirahat sebentar, selesai. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi nggak usah belagu gitu kan, titip aja kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa, kita nggak bisa apa-apa. Nah itu, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah titip. Nah titip itu maksudnya adalah tawakal. Ya Allah titip, misalkan ada perilaku apa, ya Allah titip, gitu kan. Anakku susah banget diaturnya, ya Allah titip, gitu akhlaknya ya Allah. Nah itu, apalagi masalahnya pasangannya, ya Allah titip, gitu ya. Apalagi bisnisnya, titip bisnisku ya Allah. Pekerjaan, ya Allah titip, aku nggak bisa apa-apa ya Allah, aku cuma jalan aja udah, pokoknya saya jalanin aja dah. Aku nggak bisa menentukan hasil, nggak bisa ya Allah, gitu kan. Ya Allah titip kemudahannya ya Allah, titip keberhasilannya ya Allah, titip keberkahannya ya Allah, aku nggak bisa apa-apa, ngaku aja dah, gitu. Itu Allah senang kepada hamba yang merendah, itu merendah dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti tidak berusaha. Ini dia nih, udah saya titip aja dah, saya tidur aja. Wah ini salah lagi nih. Bukan, Allah mencintai orang yang berikhtiar, yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang pekerjaannya paling bagus, amalnya paling bagus. Allah nguji siapa nih yang paling bagus, gitu. Maka makin bagus ikhtiar, makin dicintai oleh Allah. Itu. Kalau cuman titip doang tapi nggak pakai ikhtiar, ini kan saya nggak cerita ikhtiar ya. Ini 3 sikap batin yang tadi saya sampaikan, 3 sikap batin. Tapi ikhtiar wajib. Orang paling dicintai Allah Rasulullah SAW. Ikhtiar nggak ikhtiar, dakwah nggak dakwah. Bahkan ketika harus perang untuk damai, perang untuk damai. Kalau nggak berani perang, nggak damai-damai itu Madinah, dirongrong terus. Siap perang untuk damai, gitu kan? Kalau memang harus perang, perang, gitu. Justru dengan keberanian berperang, Madinah jadi damai, gitu. Lah kan Nabi, kan kekasih Allah, kok harus susah-susah berperang? Itulah ikhtiar, itu ya. Maka ikhtiar harus terbaik. Istri Nabi Ibrahim tetap ikhtiar nyari air, tetap lari-lari kecil, gitu kan. Kenapa nggak jalan? Untuk menunjukkan kesungguhan, lari, gitu. Maka berusaha juga begitu, lari, nggak berhenti, unstoppable. Itu ibu Siti Hajar tuh unstoppable. Kalau belum ketemu ya terus aja ikhtiar. Nah itu udah habis nih waktunya berarti ya. Dikit lagi dah.
Kalau gitu yang langsung yang ketiga, T, yang ketiga, tutup. Nah, pas penutupan ya. Nah, saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tutup sekarang. Tutup itu menutup mata dari ngeluh. Tutup mata dari ngeluh. Setelah kita tatap Allah, ya Allah, aku lakukan ini atas nama Engkau ya Allah. Aku melakukan ini dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah. Lalu kita titip kepada Allah, titip keberkahannya, titip keberhasilannya, titip keamanan. Hasilnya apa? Tutup mata dari mengeluh. Pokoknya bersyukur aja. Maka di dalam doa kunut yang kita baca, falakal hamdu alama qadait, segala puji bagi Engkau apapun yang Engkau putuskan ya Allah. Nah itu, Engkau putuskan untung alhamdulillah, rugi juga alhamdulillah. Gimana kabar bisnis? Alhamdulillah bangkrut, gitu kan? Bangkrut tuh alhamdulillah. Loh, kita udah tatap, udah titip, Allah ngasih bangkrut, alhamdulillah. Barangkali itu rezekinya bukan dari situ, barangkali mau diberikan yang lebih baik, gitu. Bapak Ibu, kadang-kadang yang namanya musibah itu sengsara membawa nikmat. Ada gara-gara sakit dia bertobat. Nah itu, saya mengamalkan zikir tarekat dari tahun 94. Kakak saya pulang dari Mesir, jurusan hadis. Jadi saya mengamalkan tarekat, dia membid'ahkan tarekat. Nah, keluarga saya mengamalkan tarekat, dia memusyrikkan tarekat. Jadi akhirnya kami di rumah debat. Saya produk lokal, dia produk Mesir. Kalahlah saya. Kata bapak saya, anak saya udah pulang tapi belum kembali. Pulang dari Mesir tapi belum kembali hatinya. Karena keluarga disalah-salahin sama dia. Dibid'ah-bid'ahin, dimusyrik-musyrikin gitu. Mau ngelawan kagak bisa, dalilnya kalah. Gitu kan? Ya udahlah, doa aja kepada Allah. Tatap Allah, titip ya Allah, anakku ya Allah. Nah ini ya. Setelah menatap Allah, titip anakku, tiba-tiba kakak saya sakit. Kakak saya sakit muntah darah. Muntah darah lalu bilang, besok tolong ajak saya ke Suryalaya. Saya mau ketemu Abah Anom besok gitu. Lu masih sakit ya, udah ntar aja lu pokoknya sembuh dulu dah. Habis sembuh ntar pokoknya kita ajak insya Allah lah gitu ya. Pokoknya gua harus segera gitu. Nggak ngerti nih diomongin kagak bisa, pakai dalil nggak bisa, pakai ilmu nggak bisa, dikerasin nggak bisa, sakit malah bertobat dia. Bertobat dia membid'ah-bid'ahkan. Bertobat dari memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan. Ya Allah, ternyata saya salah, gitu kan? Nah, kadang-kadang yang namanya musibah itu, kalau kata Syekh Jalaluddin Rumi, the wound is the place that light enters you, gitu kan? Keretakan luka adalah tempat di mana cahaya bisa masuk kepada Anda. Nah, kadang-kadang musibah itu justru cara Allah membalikkan 180 derajat. Ustadz Arifin Ilham, tau-taunya kepatok cooler. Habis kepatok cooler, suaranya serak. Lalu habis itu dia mimpi zikir, orang pada ikut, gitu kan? Nah, awalnya dari sakit dulu, gitu. Teman saya ahli ibadah, dulunya puasa enggak. Jangankan puasa sunnah, wajib aja enggak. Ini habis lagi waktunya ya. Nah, lalu suatu saat dia jangankan puasa wajib, sunnah aja dilaksanakan. Jam 2 udah di atas sejadah. Penyebabnya apa tuh? Penyebabnya adalah musibah. Apa musibahnya? Ternyata usahanya rontok, nggak ada usaha yang bisa diurusin. Akhirnya udah dia di atas sajadah aja gitu kan. Banyak zikir, banyak sujud. Pas lari ke temennya, puasa. Lu puasa? Nggak salah gua, lu puasa gitu kan. Kapan lo mulai puasa? Kata teman-temannya gitu. Kaget teman-temannya. Jadi justru musibah itulah yang membuat dia turning point sehingga 180 derajat. Nah, maka apapun yang Allah berikan, pokoknya takdir Allah itu yang terbaik. Kita cintai Allah, cintai juga perbuatan Allah.
Cintai Allah, cintai juga takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu. Jadi tutup dengan bersyukur. Itu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Apapun. Maka ketika Rasul mengajarkan ketika mendapatkan kebaikan, kamu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan keburukan, apakah kita mengeluh? Bukan. Rasul mengajarkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, itu ya. Gimana alhamdulillahi ala kulli hal? Nah, itulah tutup dengan syukur. Yang kedua, tutup dengan istighfar. Maka setiap akhir perbuatan baik kita tahu. Setelah itu kita tutup dengan apa? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca apa? Astagfirullahaladzim. Nah, ini habis kerja apa istighfar, ya Allah, barangkali saya ada fraud, barangkali saya korupsi, barangkali ada korupsi uang, barangkali ada korupsi waktu, barangkali ada korupsi perhatian. Badan di kantor, hatinya sosmed, hatinya di mana-mana. Ya Allah, korupsi perhatian. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, barangkali kurang-kurang halal. Ya Allah, barangkali kurang-kurang syar'i. Ya Allah, barangkali kurang sempurna, dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu pada kesempatan kali ini, 3 sikap kolbu yang sering memunculkan keajaiban. Yang pertama apa Bapak Ibu? Tatap. Yang kedua, titip. Yang ketiga, tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga Allah memberkahi segala kegiatan kita. Allah menjaga keluarga kita, menjaga harta kita. Allah jadikan kita dan keluarga kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, tutup. Alhamdulillah, gitu ya. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.